risiko karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat berpasang koalisi yang besar. Negara kita besar, Bung. Karena tadi sempat terputus dengan Mas Seno, saya tanya kembali. Mas Seno, kalau tujuan dari Pak Prabowo ini adalah memperbanyak partai politik untuk masuk ke kabinet, koalisi gemuk adalah untuk membuat pemerintahan kuat atau juga stabil. PDIP janji tidak? Kalau dikasih jatah menteri, benar-benar loyal dengan pemerintahan atau eksekutif, mendukung semua kebijakan, atau jangan-jangan kritik. Kalau kritik terus, nggak setuju terus, gimana pemerintahan bisa kuat dan stabil, Mas Seno? Satu, yang pasti saya tidak berani berandai-andai bahwa kita ditawari atau tidak. Pertemuan dengan Bu Mega dan Pak Prabowo kan juga sampai hari ini momentumnya masih kita menunggu momentum yang terbaik. Kita sadar bahwa di dalam demokrasi aturan mainnya ditetapkan di pemilu. Dan pemilu itu menetapkan mana yang menang, mana yang kalah. Yang menang di dalam tradisi demokrasi manapun punya hak prerogatif untuk menyusun siapa saja orang-orang terbaik yang nanti akan dapat mengisi jajaran kabinetnya. Kami menghormati hak prerogatif tersebut, sehingga kami tidak dalam posisi berandai-andai dan berharap bahwa akan terjadi suatu penawaran apapun terkait dengan posisi kekuasaan. Tetapi kita menyadari bahwa dalam posisi kekuasaan manapun, profesionalitas di dalam menyusun itu penting. Nah, PDI Perjuangan punya suatu tradisi politik dan rekam jejak politik yang sudah cukup banyak dalam mengarungi peristiwa politik, khususnya pasca reformasi. Bagaimana tidak? Di dalam pemerintah kita pernah, di luar pemerintah kita juga pernah, memperjuangkan pemerintahan kita juga pernah, melawan pemerintahan di dalam konteks rezim Orde Baru sekalipun yang sangat otoriter pada waktu itu juga pernah kita lakukan. Maka di dalam berbagai peristiwa itu panduan dan pijakannya satu, yaitu akal sehat. Akal sehat itu artinya objektif. Jika ada yang berpihak kepada rakyat, program pemerintah, meskipun di luar pemerintah, pasti kita dukung dengan baik. Tetapi jika ada program-program yang perlu dikritisi, yang menyulitkan rakyat, misalnya program impor beras di masa pemerintahan Pak Jokowi, juga tentu kita kritik dengan elegan. Tidak dengan membabi buta, tidak dengan kritik. Nah, cerminan itu sudah bisa menggambarkan bagaimana saya rasa posisi politik dan kemungkinan-kemungkinan prediksi futuristik dari langkah PDI Perjuangan di masa pemerintahan Pak Prabowo. Apakah di dalam atau di luar, saya rasa nanti kita akan menunggu hasil pertemuan-pertemuan dari berbagai pihak, termasuk hasil Kongres PDI Perjuangan. Itu Mbak Caca. Ya, Mas Daniel, kan sudah jelas ya berarti ya, ditawarin atau tidak bahwa itulah posisi PDIP dari dulu dan sekarang akan objektif mengkritik. Masalahnya kalau di sini saja akan begitu, kita tidak tahu ketika di parlemen atau legislatif nanti seperti apa. Siap tidak dengan kondisi seperti itu? Worst case-nya adalah semakin banyak dimasukkan koalisi, tapi belum tentu mereka mengatakan iya untuk beberapa kebijakan dari pemerintah. Jadi tarik-menariknya agak kencang juga nanti ini, Mas Daniel. Mbak Caca, pertama etikanya tentu ketika Pak Prabowo memutuskan untuk melibatkan banyak kekuatan politik, banyak kelompok, banyak kekuatan demografis maupun geografis, begitu, suku dan sebagainya, tentu adalah konsekuensi yang harus Pak Prabowo pertimbangkan adalah semuanya harus dipastikan memiliki loyalitas yang tinggi. Etika sederhananya adalah ketika bersama-sama di dalam pemerintahan, maka idealnya kalau ingin ada yang tidak bersetuju, maka dia bisa sampaikan di dalam pemerintahan. Artinya diskusi di proses diskusi itu ada, proses dialektika itu ada di dalam pemerintahan. Tapi kalau dia ada di luar pemerintahan, artinya tidak masuk dalam kabinet, ya dia bisa bersuara di luar pemerintahan, artinya mengkritik dan sebagainya. Kalau di dalam pemerintahan tentu dialektika namanya, diskusi namanya, kritiknya pun di dalam, atau kalau saya sering menggunakan istilah kalau kita dekat, artinya di dalam satu kabinet, maka kita berbisik, marahnya pun berbisik. Tapi kalau kemudian kita jauh, silahkan berteriak. Itu kritik dari luar misalnya dan sebagainya. Itu etika yang harus dijaga. Kemudian ketiga, bagi Pak Prabowo, tadi misalnya Pak Prabowo di acara PKB menyampaikan dengan terang, saya
memastikan semua partai politik yang bergabung dengan pemerintahan dan kabinet beliau itu harus dipastikan mereka mengirimkan kader-kader partai politik yang profesional di bidangnya sesuai yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo, itu pertama. Kemudian kedua, Pak Prabowo tidak menginginkan ada menteri yang kemudian dibebankan oleh partai misalnya untuk mencari uang ketika menjadi anggota kabinet, karena Pak Prabowo ingin memastikan semua kader partai politik yang ada di kabinet Pak Prabowo itu bekerja sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian Pak Prabowo ingin memastikan bersih dari praktek korupsi, dan Pak Prabowo ingin memastikan mereka loyal terhadap presiden. Itu yang paling penting tadi juga disampaikan Pak Prabowo di forum Rakornas PKB. Oke. Mas Agung, ini kan ada dua perspektif yang berbeda. Dari PDIP tetap ingin objektif jikalau masuk, sementara dari Bang Daniel adalah ada syarat nih dari pemerintahan, mulai dari mendukung, kritik yang juga tidak berisik, seperti itu, bahkan juga benar-benar loyal untuk pemerintahan. Ini bisa ketemu nggak sih praktiknya sebenarnya nanti? Biasanya eskalasi politik akan mencuat ketika memang di tengah atau akhir kekuasaan presiden. Partai-partai biasanya akan mencari perhatian rakyat dengan mengusung atau mendukung kebijakan-kebijakan populis. Yang pertama itu. Yang kedua, ada residu-residu kekuasaan di masa pemerintahan Pak Jokowi yang harus dihadapi Pak Prabowo. Itu bisa membuat eskalasi isu ataupun titik temu antar nalar Mas Seno dengan Bang Daniel tadi nggak ketemu. Jadi residu-residu yang kita tahu bersama lah, apakah soal kebijakan mercusuar, apakah soal Pilpres 2024 kemarin. Nah, yang ketiga yang bisa menstimulus juga adalah ketika pembagian jatah menteri ini tak sesuai harapan partai-partai yang di dalamnya. Ini juga bisa membuat eskalasi ataupun titik temu itu akhirnya tidak terpecahkan, sehingga partai-partai yang di dalam akhirnya merasa saya objektif saja deh berkoalisinya. Kalau memang bagus atau sesuai dengan harapan rakyat, saya dukung. Kalau memang bertolak belakang, ya ini repot ya, ngapain saya dukung gitu setengah hati atau main dua kaki. Nah, yang keempat, ada situasi ekonomi di mana hari ini kita sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Nah, ini juga bisa menstimulus. Ada eskalasi, ada dinamika baik di internal koalisi maupun di eksternal yang sedikit banyak bisa membuat kemesraan di internal kabinet ini akan terganggu. Jadi 4 kondisi itu yang saya kira per hari ini bisa membuat bulan madu antara Prabowo dengan menteri-menterinya bisa berusia dini kalau memang beliau tak mampu ya menunjukkan konsistensi ataupun kapasitas yang mumpuni untuk memastikan kabinetnya ini memang tertib seperti itu. Oke, nah Mas Daniel, sebenarnya tuh saya juga penasaran, sebenarnya ketika koalisi gemuk ini mau akan direalisasikan dan diumumkan tanggal 20 Oktober, ada tidak sih pertemuan dengan partai-partai koalisi secara jelas supaya tidak ada sangka dan prasangka, rasa iri hati mungkin juga, mengenai jatah-jatah yang nanti akan dibagikan? Pembicaraan itu sudah lewat, Caca. Jadi artinya Pak Prabowo sudah bicara jauh-jauh hari dengan para ketua umum partai, dengan koalisi partai terkait dengan keputusan pembentukan kabinet Pak Prabowo. Bagaimana kabinet Pak Prabowo yang akan beliau bentuk nanti, kemudian syarat-syarat apa yang Pak Prabowo sampaikan kepada partai politik, Pak Prabowo membutuhkan kader-kader partai politik seperti apa, itu semua sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, dan semua partai politik paham betul terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Prabowo selama ini, dan tentu semua partai politik pasti menerima keputusan-keputusan yang sudah dan akan diambil oleh Pak Prabowo. Yang jelas Pak Prabowo berusaha melakukan meramu kabinet ini sebagai kabinet yang rasa keindonesiaannya itu kuat, rasa profesionalismenya itu juga kuat. Kira-kira begitu saja. Oke, sebenarnya Mas Seno, kalau dari internal partai ini sudah sampai sejauh mana sih pembicaraan untuk masuk ke koalisi atau tidak? Mengingat ini sudah tanggal berapa ya Mas Seno, dan PDIP belum memutuskan langkah seperti apa ini? Bolehlah diberikan bocorannya. Ya, etikanya kan memang kita pada saat ini di dalam posisi ini seluruh kader partai diinstruksikan
ditugaskan untuk fokus pada pemenangan pilkada. Bagaimanapun itu satu hajatan demokrasi yang tidak kalah penting di masa transisi pemerintahan baru. Tetapi saya menyadari betul bahwa ada suasana kebatinan tentu saja yang terbangun dalam konteks bagaimana memandang pemerintahan baru ke depan. Dan dalam konteks pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, sebenarnya suasana kebatinannya satu suara. Seluruh kader partai, seluruh struktur partai dari berbagai tingkatan mendukung pertemuan ini terlaksana dengan baik dan lancar. Karena kita sadar bahwa beliau berdua adalah negarawan, yang satu pemenang pemilu legislatif dan yang satu adalah pemenang pemilu eksekutif, yang ini akan turut menentukan bagaimana komitmen-komitmen PDI Perjuangan selama ini terhadap isu geopolitik, isu kerakyatan, isu pemerintahan dan pelayanan kepada publik. Ini yang menjadi penting buat kami untuk bisa mendukung pertemuan ini terlaksana dengan baik. Persoalan bergabung atau tidak, kami menyadari betul bahwa itu tidak bisa dilakukan suatu keputusan yang tergesa-gesa. Untuk bertemu saja dengan Pak Prabowo, untuk merancang suatu pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, ada suatu kontemplasi panjang dari Bu Ketua Umum untuk bersama-sama menentukan timing yang tepat, menyocokkan jadwal dengan Pak Prabowo, mencari waktu yang tepat di tengah kesibukan masing-masing tokoh, sekaligus mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibicarakan sebagai topik di dalam pertemuan, agar tidak hanya berhenti sebagai pertemuan tetapi ada makna lebih dalam. Ini kontemplasi Bu Mega saja panjang sekali. Saya membayangkan bagaimana dengan kontemplasi dalam konteks masuk dalam pemerintah atau tidak. Ada berbagai aspirasi di sana yang harus dihargai, ada berbagai kelompok yang kemudian harus didengarkan pendapatnya, yang ini tentu membutuhkan proses dan waktu untuk kita berbicara bergabung. Karena saya rasa ketika PDI Perjuangan di dalam mendukung pemerintahan atau kemudian memutuskan untuk menghargai peran masing-masing berada di luar pemerintahan, kita pasti akan all out setelah kita dapat satu suara, menyatukan, menyamakan persepsi, frekuensi, dan aspirasi di dalam tengah-tengah teman-teman yang ikut memberikan pendapat. Setelah keputusan diambil, PDI Perjuangan punya tradisi berpolitik yang tegak lurus. Artinya pasti akan all out dalam konsekuensi keputusan-keputusan yang dibuat. Oleh karena itu butuh waktu untuk itu. Dan dalam konteks ini saya rasa panduannya tetap sama, yaitu akal sehat. Ini tinggal menunggu waktu saja sebelum nanti keputusannya kami ambil, Mbak Caca. Baik, sesaat lagi mungkin kita nanti akan men-challenge kepada seluruh narasumber ini adalah bahwa memang ketika niatannya adalah membentuk pemerintahan yang besar, bahkan juga stabil pemirsa dengan ada koalisi gemuk. Koalisi gemuk ini bisa menjamin soliditas tidak sih pemirsa? Mengingat partai politik punya platform yang berbeda pemirsa, sesaat lagi.